Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai demam berdarah dengue. Oke, untuk demam berdarah dengue ini adalah penyakit demam akut dengan ciri-ciri demam di mana manifestasi klinis ini terdapat perdarahan yang akan mengakibatkan renjatan atau shock sehingga bisa menyebabkan kematian. Dan untuk DBD ini biasanya terjadi pada musim hujan, yaitu bulan Desember sampai dengan bulan Maret. Untuk etiologinya ini disebabkan oleh virus dengue, di mana virus ini terdapat 4 jenis virus atau 4 jenis serotif, yaitu serotif 1, 2, 3, dan 4 yang ditularkan oleh nyamuk. Nyamuk ini sebagai vektor atau sebagai perantara, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Walaupun ada beberapa spesies lain seperti nyamuk Aedes albopictus, nyamuk Aedes polynesiensis, dan juga beberapa spesies lain, tetapi yang paling berperan adalah nyamuk Aedes aegypti. Dan bila seseorang ini terserang atau terinfeksi dari DBD ini dari salah satu serotif, maka akan menimbulkan antibodi seumur hidupnya di orang tersebut. Tapi hanya melindungi dari satu jenis serotif saja, tidak melindungi dari jenis serotif yang lain. Untuk klasifikasinya, menurut WHO diklasifikasikan menjadi 4 derajat, yaitu derajat 1 sampai dengan 4, di mana derajat 1 ini pasien ini mengalami demam dan dilakukan uji bendungnya ini hasilnya positif. Uji bendung itu dengan menggunakan tensimeter atau uji tourniquet. Lalu derajat 2 didapati perdarahan spontan di bawah kulit seperti adanya peteki. Peteki itu kayak bercak-bercak merah di bawah kulit. Lalu pada derajat 3 terdapat kegagalan sirkulasi di dalam tubuhnya, ditandai dengan apa? Nadi cepat, bisa juga lemah. Lalu tekanan darahnya menurun sampai 20 mmHg atau didapati hipotensi, di mana tekanan darahnya sangat rendah. Lalu kulitnya dirabanya itu dingin, lembab, dan pasien menjadi gelisah. Untuk derajat yang keempat, pasien mengalami shock berat, di mana nadinya itu sulit untuk diraba dan tekanan darahnya ini sulit untuk diukur. Nah, bisa dilihat di tabel di buku IPPD volume 2. Di situ ada tabelnya di mana DD atau demam dengue didapati gejala seperti nyeri kepala atau sakit kepala, nyeri retroorbital, nyeri pada pergerakan bola mata, nyeri pada otot, nyeri pada sendi, terdapat ruam kulit atau kemerahan pada kulit. Terus bisa terdapat manifestasi perdarahan ditandai dengan bercak kemerahan di bawah kulit, epitaksis atau mimisan, perdarahan di gusi, dan juga tidak ada perembesan plasma. Dan di laboratoriumnya ini terdapat leukopenia, yaitu penurunan leukosit di dalam darah di mana kurang dari 4.000 per sel per milimeter kubik. Lalu trombositopenia, terdapat penurunan trombosit. Lalu terdapat peningkatan hematokrit 5% sampai 10% dan tidak ada perembesan plasma. Terus di situ bisa dilihat di tabel ada DBD derajat 1, terdapat demam dan uji tourniquetnya positif dan tanda perembesan plasma. Derajat 2 sama seperti derajat 1 ditambahi dengan perdarahan spontan. Derajat 3 terdapat kegagalan sirkulasi, nadinya lemah, tekanan darah kurang dari 20 mmHg, hipotensi, gelisah, diuresisnya menurun. Dan derajat 4 itu shocknya hebat, di mana nadi sulit untuk diperiksa dan tekanan darah sulit untuk diukur. Dan bagaimana kita mendiagnosis infeksi dengue?
yaitu dengan gejala klinis dari gejala yang dirasakan pasien, terus dari pemeriksaan terdapat penurunan trombosit, lalu dari pemeriksaan terdapat peningkatan hemokonsentrasi darah ditandai dengan peningkatan hematokrit. Bisa juga dilakukan pemeriksaan antigen virus dengue yaitu NS1 atau NS1, bisa juga dengan uji serologi anti dengue positif, di mana pada pemeriksaan IgM anti dengue atau IgG anti dengue-nya itu positif. Untuk tanda dan gejala, biasanya pasien mengalami demam tinggi, terus terdapat perdarahan di bawah kulit atau kita sebut dengan peteki atau purpura, terus terdapat hepatomegali, pembesaran pada hepar, dan untuk tanda klinisnya seperti demam tinggi secara terus-menerus selama 2-7 hari, terus terdapat manifestasi perdarahan atau perdarahan ditandai seperti adanya peteki. Peteki itu bercak merah di bawah kulit, bercaknya kecil-kecil yaitu berukuran 1-2 mm. Lalu purpura ini juga sama, perdarahan pembuluh darah kecil yang berupa bercak merah pada kulit tapi ukurannya lebih besar yaitu 2 mm. Lalu terdapat ekimosis, sama ini juga perdarahan di bawah kulit yang ditandai dengan lebam ataupun lebam ataupun memar. Lalu bisa epistaksis, perdarahan pada gusi, atau juga melena atau BAB bercampur darah. Lalu bisa juga gejala klinis yang lain seperti adanya hepatomegali atau pembesaran hati, mengalami shock ditandai dengan nadinya lemah, tekanan darahnya menurun atau hipotensi, kulit teraba dingin terutama pada ujung-ujung jari, pasien menjadi gelisah dan timbul sianosis atau kebiruan di sekitar mulut. Untuk pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan darah di mana yang diperiksa adalah hemoglobin, hematokrit, trombosit, uji serologi HI atau hemagglutination inhibiting antibody, dengue blood, trombosit didapatkan hasilnya. Bila pasien mengalami DBD, didapatkan hasilnya mengalami trombositopenia atau trombositnya menurun, yaitu kurang dari 100.000, di mana nilai normalnya adalah 150.000 sampai 400.000. Lalu didapati hemokonsentrasi atau peningkatan konsentrasi darah ditandai dengan nilai hematokritnya itu meningkat lebih dari 20% dari normal. Untuk penata laksanaannya biasanya bersifat suportif untuk meningkatkan keadaan umum pasien, yaitu mengatasi kehilangan cairan plasma. Kenapa? Karena ada peningkatan permeabilitas kapiler atau kebocoran pada plasma sebagai akibat adanya perdarahan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu di mana pasien akan mengalami rasa haus dan keadaan dehidrasi, sehingga pasien mengalami demam tinggi, tidak nafsu makan, muntah, maka pasien perlu diberikan minum yang banyak. Bila pasien mengalami hiperpireksi atau demam yang sangat tinggi, maka diberikan kompres dingin menggunakan es dan juga alkohol atau dengan alkohol 70%. Lalu diberikan obat antipiretik untuk menurunkan demam dengan menggunakan paracetamol sesuai dosis berdasarkan berat badan pasien. Lalu pemberian cairan intravena atau diinfus, di mana ini untuk mencegah terjadinya dehidrasi dan juga mencegah terjadinya perdarahan atau peningkatan permeabilitas kapiler. Lalu sekarang di mana untuk cairan infus yang diberikan bisa seperti cairan RL atau ringer laktat, RA ringer asetat ataupun NaCl 0,9%. Diare ini adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, atau bisa juga hanya air saja tapi frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali lebih atau dalam 1 hari.
Jadi kalau orang hanya BAB satu kali, konsistensinya cair tapi hanya satu kali, itu belum dikatakan diare. Tapi bila 3 kali atau lebih dalam satu hari, maka itu dikatakan diare. Untuk penyebabnya bisa disebabkan oleh virus, contohnya notavirus, norovirus. Bisa juga disebabkan oleh bakteri seperti Salmonella, E. coli, Staphylococcus. Bisa juga disebabkan oleh parasit, alergi makanan, penggunaan antibiotik, intoleransi makanan, dan juga bahkan bisa disebabkan karena keracunan. Untuk klasifikasinya ada yang diare akut. Diare akut itu jadi kalau klasifikasi ini berdasarkan lamanya. Jadi ada yang akut, ada persisten, ada juga kronik. Kalau akut ini biasanya terjadi secara tiba-tiba di mana buang air besarnya dan frekuensinya meningkat dan konsistensi tinjanya ini lembek ataupun cair, dan biasanya dia sifatnya mendadak dan berlangsung selama 2 minggu atau 14 hari. Nah, bisa dibedakan tanpa dehidrasi, jadi pasien masih keadaannya masih baik. Terus bisa dengan dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, atau dehidrasi berat. Dehidrasi ringan ini jika cairan yang hilangnya itu jadi terdapat penurunan berat badan yaitu 2-5% dari berat badan. Dehidrasi sedang ini jika cairan hilangnya ini sekitar 5-8% dari berat badan, dan dehidrasi berat ini bila kehilangan cairan 8-10%. Untuk diare persisten biasanya berlangsung 15-30 hari. Lalu kalau diare kronik, nah ini diarenya ini bisa hilang timbul atau dia berlangsung lama, lebih dari 14 hari. Dan ini berlangsung secara terus-menerus lebih dari 14 hari, dan pasien mengalami penurunan berat badan yang signifikan dan juga mengalami masalah nutrisi. Nah, berdasarkan mekanisme patofisiologinya jadi bisa disebabkan oleh virus yang baik yang patogen menyebabkan penyakit maupun apatogen tidak menyebabkan penyakit. Bisa disebabkan oleh hiperperistaltik usus di mana peristaltik ususnya ini terlalu berlebihan. Bisa juga disebabkan oleh bahan kimia seperti keracunan makanan. Dan kalau untuk diare osmotik ini menyebabkan peningkatan tekanan osmotik di intralumen, di dalam lumen ususnya, di usus halusnya. Bisa disebabkan oleh obat zat-zat kimia, bisa juga seperti makanan, seperti buah, manisan, atau bisa juga karena karbohidrat yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Nah, biasanya diare osmotik ini bisa juga akibat gangguan pencernaan terhadap makanan seperti buah, gula, manisan. Berdasarkan penyebabnya, ada yang spesifik, ada yang non-spesifik. Kalau spesifik itu sudah jelas diketahui, misalnya dari bakteri, parasit, ataupun dari virus. Kalau non-spesifik, jadi tidak jelas pencetus dari diarenya, seperti bisa dari makanan, stres, ataupun dari gizi. Untuk tanda dan gejalanya, biasanya anak itu akan mengalami diare, ada yang dengan dehidrasi ataupun tanpa dehidrasi. Pada yang tanpa dehidrasi, dia mengalami BAB cair 1-2 kali sehari, tidak ada muntah, tidak ada haus, dan masih mau makan dan masih aktif. Kalau pada anak yang dengan dehidrasi, baik ringan maupun sedang, ditandai BAB cairnya itu lebih sering, bisa sampai 4-9 kali, lalu dia mengalami muntah, demam, haus, terasa haus yang berlebih, tidak mau makan, dan badannya lemas. Dan kalau pada dehidrasi yang berat, ditandai dengan buang air yang secara terus-menerus dan terasa haus sekali, matanya bahkan sampai cekung, bibirnya kering, dan bau yang khas. Pada tangan dan kaki teraba dingin dan sangat lemah sekali, tidak mau makan, tidak mau bermain, dan juga tidak kencing, tidak mengeluarkan urin 6 jam atau lebih, bahkan sampai kejang dan demam yang sangat tinggi. Itu pada dehidrasi berat.
Untuk pemeriksaan penunjangnya, pertama kita lakukan anamnesis, ditanya jawab mengenai riwayat, kita tanyakan mengenai riwayat pemberian makan, jadi makan apa sebelumnya, seperti itu. Lalu bisa ditanyakan berapa kali buang air besarnya, sudah berapa lama diarenya, ditanya apakah di fesesnya itu ada darah atau tidak, apakah muntah atau tidak. Lalu bisa ditanyakan juga apakah di situ banyak yang mengalami diare. Terus ditanyakan juga mengenai obat apa yang sudah diminum atau pengobatan yang sudah dilakukan. Terus bisa dilihat pada bayi, apakah bayinya ini, kalau pada pasiennya bayi, apakah bayinya ini menangis keras atau ada bayinya ini mengalami kepucatan. Bisa dilihat dari kulitnya bayinya pucat atau tidak. Lalu pada pemeriksaan fisik bisa dilihat untuk menentukan apakah mengalami dehidrasi ringan atau berat, ditandai dengan kalau bayi itu mengalami rewel atau gelisah, letargi atau bayinya ini lemah dan kesadarannya menurun, matanya cekung, lalu dicubit kulit perutnya untuk mengetahui turgor kulitnya, bagaimana kembalinya lambat atau sangat lambat, lalu bagaimana minumnya, pasien merasa haus sekali, minumnya dengan lahap atau malas minum atau bahkan tidak bisa minum. Lalu dilihat apakah ada darah dalam tinjanya, lalu dilakukan pemeriksaan invaginasi di mana untuk mengetahui ada massa di dalam abdomennya atau tidak, atau diperiksa juga di tinjanya ada lendir atau ada darah. Lalu tanda gizi buruknya itu dilihat berat badan, diukur berat badannya, lalu perutnya ada kembung atau tidak. Lalu untuk penata laksanaannya, tujuannya ini untuk mencegah dehidrasi, mengobati dehidrasi, mencegah gangguan nutrisi, dan memperpendek lamanya sakit dan mencegah diarenya menjadi berat. Nah, prinsipnya ada 5 langkah untuk menuntaskan diare. Pertama itu rehidrasi. Rehidrasi itu mengembalikan cairan. Re itu kembali, hidrasi itu pemasukan cairan dalam tubuh. Jadi rehidrasi mengembalikan cairan bisa menggunakan pertama itu dengan oralit yang paling mudah di rumah. Pertolongan pertama dengan memberikan oralit. Lalu dengan pemberian zinc, obat yaitu zinc selama 10 hari berturut-turut. Lalu pada bayi tetap diberikan ASI dan juga makanan. Lalu diberikan antibiotik sesuai dengan indikasinya. Lalu diberikan edukasi kepada ibu atau pengasuh anak bagaimana perawatan pada bayi dengan diare dan untuk mencegah terjadinya diare kembali. Untuk pencegahannya itu, cara mencegah dehidrasi yaitu memberikan oralit atau memberikan cairan yang lain, misalnya kuah sayur, sari buah, air putih atau air teh. Cara melakukan pencegahan diare yang efektif itu, bayi tetap diberikan ASI selama 6 bulan, bahkan diteruskan sampai 2 tahun. Terus pentingnya tetap memberikan makanan pendamping ASI, terus memberi minum yang sudah dimasak matang, mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air besar, terus buang air besarnya di jamban, tidak buang air besar sembarang yang dapat merusak lingkungan. Lalu membuang tinja bayi, jadi kalau memang BAB-nya di pampers maka dibuang secara benar, dibersihkan secara benar, dan memberikan imunisasi campak. Untuk mengevaluasi pemeriksaan penyakit pada anak, hal yang perlu dilakukan itu pertama adalah anamnesis, yaitu kita menanyakan kepada orang tua pasien apa saja mengenai identitas pasien, bagaimana riwayat penyakitnya. Riwayat penyakit meliputi keluhannya apa saja, bagaimana perjalanan penyakitnya, apa saja penyakit yang pernah dialami di saat lalu, terus bagaimana riwayat penyakit keluarga. Lalu ditanyakan juga fungsi kesehatan seperti bagaimana pola nutrisinya, makan sehari-harinya, bagaimana aktivitasnya, eliminasinya, buang air besar, buang air kecil, berapa lama waktu istirahatnya.
hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan anamnesis, pertama kita menunjukkan rasa empati saat kita bertanya, rasa hormat kita kepada keluarga, menunjukkan rasa empati kita kepada keluarga, menanyakan dengan baik dan mendengarkan dengan baik keluhannya, menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi jangan menggunakan bahasa medis yang sulit dimengerti oleh keluarga pasien, dan harus menghormati privasi mereka. Jadi misalnya dalam ruangan yang tenang, yang tidak terdengar oleh orang lain, dan kita menghormati keyakinan mereka sesuai dengan sukunya, agamanya, rasnya. Dan ketika kita mau melakukan tindakan, kita minta persetujuan secara tertulis. Untuk melakukan pemeriksaan fisik, yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan, terutama pada bayi dan balita. Kalau pada bayi baru lahir sampai usia 4 bulan, ini lebih mudah karena bayi belum mengenali orang tersebut, belum mengenali orang. Jadi perawat atau dokter lebih mudah untuk memeriksanya. Lalu kalau pada yang lebih besar, yang itu lebih agak sulit karena dia sudah mengenal orang, maka perlu pendekatan secara khusus. Misalnya diajak ngobrol dulu, diajak main dulu, baru atau dialihkan dengan mainan sehingga mudah untuk diperiksa. Nah, yang diperiksa apa? Yaitu pertama kita lihat keadaan umumnya. Bagaimana keadaan umumnya? Sakitnya ini ringan, sedang, atau berat. Lalu pemeriksaan tanda-tanda vital, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Nadi kita lihat jumlah frekuensinya, jumlahnya, iramanya, teratur atau tidak, kualitasnya, lemah, nadinya lemah atau kuat. Lalu tekanan darah diperiksa baik dalam keadaan tenang, terlentang, tidur terlentang. Lalu pernafasan dilihat, diinspeksi ada tarikan dinding dada atau tidak, lalu dipalpasi sambil dipegang. Kalau bayi itu karena pernapasan perut, makanya dipegang perutnya. Jadi bisa kalau sudah dewasa, sudah anak-anak atau balita, makanya dipegang adalah dinding dadanya. Jadi bisa palpasi abdomen ataupun dinding dada. Lalu auskultasi didengarkan selama proses pernafasannya dengan menggunakan stetoskop. Lalu mengukur panjang badan atau tinggi badan anak, mengukur berat badan anak, mengukur lingkar kepala. Oke, demikianlah pembahasan mengenai demam berdarah dengue dan juga diare. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.